tanaman-tanaman yang lain, mereka biasa hidup di suatu ya jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Aisyah Garden. Kali ini kita akan ngebahas cabai-cabai yang lucu-lucu banget. Karena sebenarnya dulu saya tuh seneng banget sama cabai-cabai yang unik. Ini saya dapat beberapa cabai dari penghobi cabai hias teman saya dulu, yang mereka masih menggeluti ini dan mereka masih seneng banget. Dan ini cabenya unik banget ya teman-teman. Ini namanya cabai Bishop's Crown. Ini yang jelas ini bukan cabai dari Indonesia, ini adalah cabai dari luar negeri ya teman-teman. Dan ini lucu banget bentuknya. Ini bentuknya kayak, kalau aku bilang kayak jambu udel. Apa ya itu namanya? Maksudnya jambu gitu loh teman-teman. Ya cute banget, dan ya mostly like kayak bunga mawar kayak gitu ya. Dan ini lucu banget kan? Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah ngeliat ya, ini adalah sesuatu yang unik. Tapi sebenarnya ini ya sama sih kayak tanaman-tanaman yang lain, mereka biasa hidup di suatu ya jatuh. Mereka biasa hidup di suatu tempat. Jadi ini termasuk capsicum aku lupa. Nah, ini cabai ini nanti akan aku liatin ya deketnya kayak gimana. Mau tahu fakta-fakta tentang cabai Bishop's Crown? Silahkan lihat yang satu ini, coming up. Nah teman-teman, ini dia nih namanya cabai Bishop's Crown. Kenapa sih dia dibilang cabai Bishop's Crown? Ya karena tentu saja karena bentuknya itu kayak bentuk topi uskup nih teman-teman. Topinya Bishop's gitu ya, yang bentuknya kayak bunga. Kalau saya bilang kayak jambu udel tadi, itu tuh kayak gitu tuh teman-teman. Nah, sebenarnya cabai ini adalah cabai yang merupakan cabai jenis spesies Aji pepper. Bentuk Aji pepper itu emang lucu-lucu kayak gini ya teman-teman kebanyakan. Dan saya ngeliat bahwa dia ini nggak terlalu pedas loh teman-teman. Cuman emang kalau misal dibandingin dengan cabai jablay, cabai Indonesia, dia jauh-jauh banget ya. Karena kalau misal diperbandingkan, dia adalah sepedas jalapeno gitu ya. Cuman dia bentuknya lucu gitu. Dan ini termasuk jenis Capsicum bacatum teman-teman, yang disadur dari chilipeppermadness.com. Jadi cabai ini enggak melulu cabai yang pedas gitu, dia bisa dijadikan sambal buat teman-teman. Kalau aku sih biasanya kasih ini sebagai tambahan warna merah gitu ya, sebagai kayak fungsinya kayak cabai merah yang besar. Terus kadang-kadang juga aku jadiin topping di pizza karena bentuknya lucu, jadi kayak ada potongan jambu-jambu seperti itu, dan itu menambah
cantiknya makanan kita sih. Ada yang bilang ini cabenya pedes banget loh, tapi sebenarnya ya padahal enggak sebenarnya. Ini termasuk jenis cabai yang unik dan dia enggak pedas teman-teman. Dia rasanya kayak paprika kayak gitu. Dan ini saya dapatkan dari teman saya dan dia bisa ditanam di dataran rendah dan di dataran tinggi. Terus selain ini juga teman-teman, ini matangnya itu seperti cabai biasa yang warnanya hijau ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, dia ukurannya kurang lebih 1-3 inci lebarnya. Dia bisa lebih lebar lagi dari yang saya pegang ini teman-teman. Tapi tergantung dari nutrisi yang didapat pohon itu sendiri untuk memproduksi. Kadang kalau misalnya kita mau mendapatkan size yang lebih besar, kita harus potong beberapa bakal buah sehingga nutrisi yang ada di dalam pohon itu bisa fokus ke beberapa buah itu aja. Ya, ini untuk teman-teman yang mungkin yang pengen ngetes seberapa besar sih aku bisa menumbuhkan cabai Bishop's Crown ini gitu. Bisa nggak ya segede paprika gitu? Tapi kayaknya nggak sampai segitu deh. Cuman ya ini lucu banget, calyxnya juga dia bagus ya teman-teman. Tapi seperti cabai biasa sih, nggak seperti cabai bleeding calyx kayak gitu. Nah, untuk tingkat Scoville Heat Unitnya ya teman-teman, cabai Bishop's Crown ini dia sekitar 5.000 sampai 30.000 Scoville Heat Unit ya teman-teman. Jadi kalau dibandingin sama cabai jablay kita yang 500.000 Scoville Heat Unit, ya bisa dibilang ini masih cemennya lah ya gitu. Dan teman-teman, menurut pengalaman aku, ini cabai jauh lebih mudah ditanam daripada cabai Capsicum chinensis. Capsicum chinensis itu jenis cabai-cabai yang super pedas ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman pemula, menanam cabai Bishop's Crown ini adalah pilihan yang baik dan bijak. Selain ini, saya ada satu lagi ya. Ada dua lagi sih. Ada dua lagi, ini dua lagi namanya. Yang satu cabenya imut banget. Kalau saya bilang ini cabenya kayak choco chip tuh, namanya cabai Cupetinho teman-teman. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa ngelihat jelasnya seperti ini. Nah, ini dia cabai Cupetinho teman-teman. Cara bacanya Cupetinho gitu ya. Ini sebenarnya namanya kayak gini tuh karena memang dari shape-nya yang lucu ya, bentuknya gede di bawah terus makin lancip di atas kayak gitu. Nah, ini dia fakta-fakta tentang cabai Cupetinho. Oke, cabai ini kelihatan unik banget ya teman-teman, enggak seperti cabai rawit biasa asli Indonesia. Bener banget, karena ini aslinya aja udah beda. Aslinya dari Brazil dan ini merupakan cabai dengan family atau keluarga Capsicum chinensis seperti habanero, Dorset naga, kemudian but jolokia kayak gitu ya, yang pedes-pedes banget gitu. Nggak begitu pedes sih teman-teman, ini kurang lebih sekitar 25.000 Scoville Heat Unit, tapi ini rasanya enak sih dan sangat familiar di lidah kita orang Indonesia. Untuk tanamannya nih teman-teman, ini buat teman-teman yang suka tanaman yang mungil-mungil ya, ini cocok banget karena ini termasuk tanaman yang produksinya kencang, jadi buahnya banyak dan dia bisa cuman 1 meter, jadi paling tinggi cuma 1 meter. Jadi buat teman-teman yang pengen kayak bikin bonsai cabai gitu ya, itu cocok banget memilih Cupetinho untuk tanaman bonsai cabainya.
Untuk menanam cabai Cupertino ini ya teman-teman, ini simpel banget sih sebenarnya. Tinggal penuhi saja kebutuhan nutrisi dia gitu ya, dengan tanah yang subur dan poros tentu saja. Terus dengan cahaya matahari yang cukup. Karena memang kalau cabai ini perlu cahaya matahari yang lumayan tinggi ya teman-teman. Dan jangan di tempat yang terlalu berangin, karena nanti terlalu banyak angin dan biasanya ada banyak hama ya, nanti itu rawan banget. Pokoknya kalau nanam cabai itu hindari kena hama deh teman-teman. Kalau emang bisa nanam di greenhouse atau di tempat yang tinggi, di lantai 2 atau di balkon kayak gitu, itu lebih prefer seperti itu sih kalau saya ya. Dan ini juga bisa diambil dari seed buahnya, termasuk banyak juga sih di dalam buahnya itu bijinya ya. Bisa kurang lebih sekitar 1-10 biji cabai gitu, dan biasanya nanam dengan cabai yang fresh ini akan lebih banyak kemungkinan tumbuhnya gitu. Nah, satu lagi teman-teman, ini namanya adalah cabai rainbow, Bolivian rainbow. Cabai ini dibilang cabai pelangi karena dia memang warnanya macam-macam. Tapi kalau mateng dia emang warnanya cuma merah, teman-teman. Nanti teman-teman lihat ya, untuk lebih jelasnya silakan dilihat di sini. Nah, kalau ini adalah cabai Bolivian rainbow yang sudah matang sampai crack ya teman-teman ya. Nah, ini bagus banget untuk pemilihan bibit. Jadi teman-teman bisa pilih buah yang udah benar-benar matang seperti ini. Tuh, kayak gini nih teman-teman. Nah, cabai Bolivian rainbow ini cabai yang sempat ngehits banget beberapa tahun yang lalu, tapi sampai sekarang masih banyak orang-orang yang menyukainya. Udah lihat kan, tanamannya kan bagus banget ya teman-teman. Makanya dan itu kabar baiknya, mereka ini yang Bishop's Crown, yang Cupertino, ini semuanya bisa ditanam dan mudah banget teman-teman. Karena saya udah pernah nanam mereka. Dan oke teman-teman, itu tadi semua tentang beberapa buah cabai. Ini baru 3 jenis cabai ya teman-teman. Dulu saya sudah pernah nanam sekitar 100-an jenis cabai dan itu menyenangkan banget, dan mungkin tahun ini saya akan coba tanam lagi cabai. Kita akan sama-sama share dan saling komen dan sharing pengalaman ya tentang menanam cabai hias yang lucu-lucu ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah ngeliat tayangan dari kita. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan share jika ini berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Gimana sih sebenarnya cara nanamnya ya teman-teman? Boleh kita lihat aja di tayangan yang satu ini.